是 ini. 由我们佛学知识渊博、才华横溢的联姻上Kelas 师 kita 将为我 hari 们 ini 深 masih 入 diajar 解 oleh 释准提 Acarya 佛母 Suliani 莲 yang 花生之 memiliki 间是 pengetahuan 什 yang 么 mendalam 缘？tentang Buddha 准 Dharma 提佛母之秘密 yang akan membahas 也 tentang 真 Sadhana 本草 Adinata 何处？Yoga 生 Bhagawati 生灭为 Chundi 准提佛母相应须具备何种因缘？修持准 tentang 提佛母 Nidana 本 dari 尊法的 Bhagawati 核 Chundi 心要 dengan 诀。Chen 好 Fojo 的，事不多 bagaimana 说，kiat 我们 sadhana Mahachundi. 有请莲英上师，感谢 Untuk 上师。persingkat waktu, marilah kita undang Acarya Suliani. 相应须具备何种因缘？修持准提佛母本尊法的核心要诀。好的，事不多说，我们有请莲英上师接上师。上师好像听到你那边的播放哈、lag，开一台好，好像会 lag，有听到我的声音吗？上师，你的声音稍微有一点小。喂，阿弥陀佛，这样有吗？哇，这样有吗？有，但是上司你的背后还是可以听到你的。那这样子那个声音可能要关掉，声音要关掉，多大了？那个关掉。不是这边不能关掉声音吗？关掉吧。好，不好意思。没事，上司。所以现在怎么样？好，那我开始讲了。好的，谢谢上司。他还是会听到。没事，上司。好，首先恭敬顶礼根本传 Pertama-tama, 承上 marilah 师 kita 圣父 beranjali mengaturkan sebab puja kepada Mahamula Carya 敬礼 Linsen, 玛哈毗卢遮那佛， kepada 敬礼 Mahawairokana 本师释迦牟尼， Tathagata, kepada 敬 Buddha 礼大势至， Sakyamuni, kepada Buddha Amitabha, 敬礼大准提佛母 kepada Bhagawati Mahachundi, 会长、处长、各 yang 位上 terhormat 师、法 Ketua 师、 TBF, 讲 kepada 师、 para 助教， acarya Ketua Divisi, 好， pada 所有 para 的 acarya 堂代 Dharma 表， Carya 大家 Biksu-Biksuni, 晚上好。 Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalasraya, 有 semua 听到声音吗？ perwakilan wihara dan para 好， umat Cemfocong sekalian. Amitabha. 我们请打开那个 PPT 的第一页。 Kita simak dulu tampilan PowerPoint. 好，第二页。好，在这个讲课以前呢，先向所有的这个幕后的工作人员、翻译员、辅导员啊，大家辛苦了啊！希望 Sebelum 大家 memulai 在 kelas ini, saya ingin 疫情 mengucapkan 下 terima kasih 能 kepada 够合作 semua 把这个 tim yang telah 生活 membantu 教育 kelas 的这个 Dharma 课程 ini. 把它完成， Semoga 谢谢 kita 大家 bisa 的辛苦 menyelesaikan. 付出。 Terima kasih atas bantuan 那么 kalian 在 semua 介绍 sehingga 这个 materi kelas ini bisa 准提 saya 佛母 kerjakan 本尊法之 dan 前，先 sampaikan 跟大 hingga 家讲这 selesai. 个灵异的 Sebelum kelas ini 真佛 dimulai, 母 saya 这 ingin 个书，这边 menceritakan 有提 tentang 到 buku 准提佛 ini, 母 buku 一个非 Sucun 常特 Ling 别 Yi 的 de 来 Chen 源。 Mian Mu. 这篇 Di 文章当 buku 中， ini 师尊讲 memuat 主要 asal 是有 usul 一个 dari Bhagawati 有 Chundi. 一个人来找师尊， Dalam buku 那 ini 他 Secun 遇到了 menceritakan 寿命 sebuah 长的 kisah 青 bahwa 蛙， ada 被这个 seseorang 黑白无 datang 常给 mencari 抓走了。 Secun. 结果 Ia mengalami rintangan, ia hampir 悲心 ditangkap 大发， oleh 就答应 Dewa 了要 Hitam 帮 dan 他。 Putih 没想到这个 dan Secun ingin 这个夫 membantunya. 人呢，
Tak disangka ternyata orang ini memang harusnya ditangkap, diseret karena ada titah dari Raja Yama. Karena ada titah itu tidak boleh sembarangan dibantu. Tetapi karena Secun memiliki nidana untuk membantunya, maka Secun membantunya dengan meminta beberapa dewa penjaga untuk membantu orang ini. Tak disangka dewa yang diminta untuk menolong orang ini ternyata sempat mencelakai dewa hitam dan putih. Tetapi karena di atas kepala dewa hitam dan putih ada Kaisar Gunung Timur. Dan Kaisar Gunung Timur adalah penguasa dari alam baka juga. Jadi Kaisar Gunung Timur atau Tung Ye Tati menemui Secun dan berkata, "Mengapa Anda menghalangi saya untuk menangkap orang?" Dan Secun berkata, "Saya berjodoh untuk menolong dia." Dan Tung Ye Tati atau Kaisar Gunung Timur berkata bahwa setiap orang memiliki karma dan ini ada hukumannya sendiri. Bagaimana Anda bisa berhak ikut campur? Dan karena Secun tidak ingin menyinggung Kaisar Gunung Timur, maka Secun pun memasang dupa dua sisi. Dupa dua sisi ini adalah dupa emergensi yang dinyalakan pada kondisi gawat dan memohon kehadiran para Buddha Bodhisattva. Lalu Secun juga bermimpi pergi ke Istana Langit dan berjumpa dengan Bhagawati Chundi. Bhagawati Chundi berkata, "Masalah kamu ini bisa saya atasi." 第二个重点是，准提佛母拿出一本经典，这本经典呢就是《金刚经》。Jadi ia berkata bahwa masalah ini bisa saya atasi karena Kaisar Gunung Timur adalah anak saya. Jadi bisa saya atasi. Lalu Bhagawati Chundi memberikan sebuah kitab dan untuk ditaruh di atas puncak kepala Secun dan itu bisa mengelakkan sambaran petir dan hukuman langit. Jadi diberikan sebuah kitab yaitu Sutra Wajra. Sutra Wajra merupakan sutra sejati yang jika diletakkan di atas puncak kepala pun petir pun tidak berani menyambar. Dan setelah itu Secun sungguh melakukannya dan saat petir menyambar pun tidak bisa menyentuh Secun ataupun arwah tersebut. Malahan pohon di sampingnya yang terbelah. Jadi dari kisah ini memberitahu kita bahwa asal-usul dari Bhagawati Chundi sungguh luar biasa. Dan di alam baka, di alam gaib itu semuanya mereka memiliki batasan dan aturannya masing-masing. Jadi di alam manusia maupun di alam gaib itu semua ada aturannya yang harus diikuti. Di kisah ini kita melihat bahwa Bhagawati Chundi memberikan Sutra Wajra di sini mengandung makna yang mendalam. Di puncak kepala Bhagawati Chundi ada 3 Buddha. Jadi ada kisah bahwa ada 3 versi. Yang pertama adalah Buddha Sakyamuni, yang kedua adalah Buddha Amitabha, dan juga yang satu lagi adalah Mahavairocana. Tetapi versi yang paling banyak adalah Bhagawati Chundi merupakan titisan dari manifestasi dari Buddha Sakyamuni. Dan kita juga tahu bahwa Buddha Sakyamuni merupakan nirmanakaya dari Buddha Vairocana. Bhagawati Chundi memiliki 18 lengan dan terdapat 18 Dharma Yudam. Dan di salah satu tangan memegang sutra. Secun pernah berkata bahwa sutra Mahaprajna Paramita dan sutra Wajra itu semuanya sebenarnya sutra yang sama. Jadi di dalam kisah ini memberitahu kita bahwa sutra yang dipegang adalah sutra Wajra. Ini adalah sosok dari Kaisar Gunung Timur yang baru saja melewatkan hari sucinya tanggal 28 bulan ketiga.
lunar. Ini adalah gambar, ada 3 macam versi dari Bhagawati Chundi. Yang pertama adalah di puncak kepala beliau adalah Nirmanakaya dari Buddha Sakyamuni. Yang kedua adalah Buddha Amitabha. Yang ketiga adalah Buddha Vairocana. Jadi ada 3 versi ini. Buddha Nirmanakaya yang berada di puncak kepala dari Bhagawati Chundi. Dan Bhagawati Chundi juga sering disebut Chundi Lokeswara atau Chundi Kuan Yin. Dan Avalokitesvara juga merupakan Padmakula, satu kerabat dengan Buddha Amitabha. Di puncak kepala Bhagawati Chundi adalah mahkota Pancabuddha yang juga sering disebut dengan jenisnya seperti ini, sering disebut sebagai Pilukuan atau mahkota Buddha, mahkota Vairocana. Ini adalah versi gambar dari Tibet, tradisi Tibet. Karena Bhagawati Chundi ini memiliki banyak sekali sosoknya. Sesuai yang paling sering dilihat adalah versi Tantra Timur, yaitu satu wajah 18 lengan. Sedangkan di Tibet wajahnya ada 3 dan 26 lengan. Dan warna tubuh ada yang putih, ada yang kuning muda, ada yang kuning juga. Yang biasa kita lihat adalah putih atau kuning muda. Ini adalah Bhagawati Chundi. Chundi Lokeswara atau Chundi Kuan Yin. Dan tujuan utama Bhagawati Chundi adalah menuntun insan di dunia saha. Ini adalah 3 sosok Buddha. Cukup sebagai pengetahuan saja. Dan ini adalah tiga mahabiksu yang terkenal pada masa Kaiyuan di dinasti Tang. Di dalam karya Secun juga dikatakan bahwa ada menyebut nama Bhagawati Chundi sebagai Saptakoti Bhagawati. Ada beberapa penjelasan. Koti berarti 100.000 atau juga 1 juta atau 10 juta. Jadi yang mana yang benar? Ada 3 macam penjelasan. Intinya koti bermakna sangat banyak. Jadi tidak perlu dihitung, intinya sangat banyak. Jadi Bhagawati Chundi merupakan Sapta Koti Bhagawati. Jadi dari Bhagawati Chundi lah lahir begitu banyak para Buddha Bodhisattva. Itulah makna dari Sapta Koti. Di dalam karya Secun yang paling sering Secun katakan, yang Secun anggap yakini adalah bahwa Bhagawati Chundi berasal dari istana Vairocana. Dan Secun berkata, ternyata Padmakumara berasal dari sumber yang sama dengan Bhagawati Chundi. Buddha Sakyamuni merupakan bumi asal dari Bhagawati Chundi. Jadi ada 2 macam versi ini yang paling sering Secun katakan. Dan Secun juga pernah berkata bahwa Bhagawati Chundi memiliki 2 gelar wajra, yaitu wajra terunggul dan wajra tersuci. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan gelar wajra. Gelar wajra itu biasa dikatakan gelar tantra. Ada 2 macam maknanya. Yang pertama, pada saat Adinata tersebut mencapai kebudaan, nama lain atau gelar wajranya. Nah, itulah yang dikatakan gelar wajra. Yang kedua, jika Anda menekuni tantra, pada saat Anda mendapatkan abhiseka, Anda telah mendapatkan benih
benih dari Panca Buddha. Jadi Anda mempelajari Buddha Dharma ini, Tantra ini, dan kelak Anda akan mencapai keberhasilan dengan gelar Tantra tersebut. Seperti halnya dengan Vairocana. Penjelasan nama gelar wajranya adalah Pian Hao Jingkang, Pian Chao Jingkang. Ini juga sama dengan gelar dari biksu Kukai atau Kobodaishi. Jadi maknanya adalah pada saat Kobodaishi mencapai kebudaan, dia akan menjadi Pian Chao Jingkang, dan karena ia mendapatkan abhiseka Maha Vairocana, maka gelar wajra dari Kobodaishi juga sama dengan nama wajra atau gelar wajra dari Vairocana. Yang kedua adalah karena ia menekuni sadhana ini, dan pada saat ia mencapai keberhasilan yang sama dengan mula dinatanya. Jadi terkait gelar wajra ini, semuanya memiliki makna yang sama dengan abhiseka atau dengan mula dinata atau sadhana yang ditekuninya. Misalnya Ucusma juga memiliki gelar wajra Hotho Jingkang, wajra berkepala api. Ya, karena ia memiliki api yang bisa memusnahkan semua kilesa. Buddha Amitabha memiliki gelar wajra, wajra suci, wajra tersuci. Jadi dari gelar ini dapat dilihat bahwa Buddha Amitabha merupakan bumi mula dari Mahacundi, Bhagawati Cundi, karena memiliki gelar wajra yang sama. Sucung pernah berkata, pernah ada dua acarya yang saat menyepi dan akhirnya parinirwana, mereka mencapai kondisi wajra, yaitu Lianchin dan Lientong Sangse. Kelak semua siswa Chen Fozhong jika mencapai kondisi pencerahan itu juga akan mendapatkan gelar yang sama, yaitu Hua Guang Zhizai Fo, Buddha Padma Prabhaswara, sama seperti Secun dan dua acarya tadi. Nah, tiga sesepuh ini yaitu Subhakara Simha, Wajra Bodhi, dan Amoga Wajra, mereka lah yang membawa ajaran Tantra dari India ke Tiongkok. Memang sekarang beberapa aliran memiliki metode yang sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya silsilahnya sama. Jadi ketiga sesepuh inilah yang membawa ajaran dari Tantra dari India ke Tiongkok pada periode Kaiyuan, yaitu dinasti Tang. Subhakara Simha yang pertama kali datang, lalu diikuti dengan Wajra Bodhi, dan kemudian Amoga Wajra yang merupakan murid dari Wajra Bodhi. Mereka bertigalah yang mengembangkan ajaran Tantra. Mereka bertiga adalah acarya yang penting dalam penyebaran Tantra di Tiongkok. Ketiganya memiliki gelar. Nama ketiganya ini adalah gelar wajra, sehingga kelak bersama mereka mencapai pencerahan, maka gelar wajra mereka adalah Subhakara Simha Wajra, Wajra Bodhi, dan Amoga Wajra. Dan salah satu ajaran penting yang mereka babarkan adalah sadhana Mahacundi. Mengapa demikian? Pada saat Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma di Bukit Girikuta, ada arahat yang berkata, para insan di dunia ini memiliki bakat yang berbeda-beda. Sadhana apakah, dharma apa yang bisa membantu mereka?
yang paling sesuai. Oleh sebab itu, Sang Buddha membabarkan Sutra Amitabha. Dan setelah itu, semua insan merasakan sukacita. Lalu Arahat itu kembali bertanya, untuk melafalkan nama Buddha, metode tanah suci ini memang sangat sederhana. Tetapi bagaimana jika insan tidak suka melafalkan nama agung? Apa yang harus mereka tekuni? Jadi Sang Buddha berkata, ada satu metode lagi yang juga mudah ditekuni, yaitu sadhana Bhagavati Cundi. Oleh sebab itulah Sang Buddha membabarkan Sutra Mahacundi. Dan sutra ini yang diterjemahkan oleh Acarya Subhakara Simha. Sadhana Mahacundi ini paling gampang untuk ditekuni semua insan. Oleh sebab itu, Subhakara Simha juga menerjemahkannya dan ia membabarkannya, menyebarluaskannya. Ada sebuah kisah saat beliau mencapai pencerahan, beliau pergi ke suatu tempat untuk membabarkan Dharma dan ia berjumpa dengan perompak di lautan. Seperti sekarang banyak perompak Somalia. Nah, saat itu Subhakara Simha berjumpa dengan perompak yang ingin membunuh mereka semua. Tetapi Subhakara Simha melafalkan mantra dari Bhagavati Cundi. Mantra 9 aksara dari Bhagavati Cundi. Ini yang pernah diajarkan oleh Secun, yaitu visualisasi 9 aksara, yaitu dari Om Celi Culi Cunti Soha. Secara sederhana, secara singkat kisahnya ini, setelah Subhakara Simha melafalkan mantra ini, datang lagi perompak yang mengalahkan perompak yang tadi sedang mengganggu mereka. Jadi ini seperti metode pembalikan. Oleh sebab itu, banyak yang menganggap bahwa mantra Bhagavati Cundi memiliki kekuatan yang sangat besar dan juga memiliki kekuatan pembalik. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwa Subhakara Simha menekuni sadhana Bhagavati Cundi dan juga merupakan mula dinatanya. 历代的这个法门要能够在朝廷兴盛，有一个非常重要的重点，叫做当代的政府、当代的朝廷要。Dan pada saat itu, untuk pembabaran suatu dharma yang terpenting adalah ada dukungan dari pemerintahan. Biasanya di dunia manusia semuanya mengandalkan keuntungan. Apa keuntungan yang bisa Anda berikan jika saya memberikan dukungan? Dan Subhakara Simha telah berkali-kali membantu kaisar pada masa itu untuk mengatasi berbagai masalah, misalnya mengatasi kekeringan, bencana kelaparan, bahkan juga memohon hujan. Dan semua itu berkaitan dengan sadhana Bhagavati Cundi, terutama yang memohon hujan berkaitan dengan 2 Raja Naga. Jadi ada sebuah kisah, beberapa bulan itu terjadi kekeringan sehingga tidak bisa menanam tanaman apapun, sehingga kaisar pun merasa bingung dan mengundang ketiga Arya ini datang dan bertanya bagaimana cara mengatasinya. Dan Subhakara Simha berkata, berikan saya mangkok yang bersih dan air tanpa ulat. Air tanpa ulat itu maksudnya adalah air tapeco. Dan berikan sedikit tanah. Dan kebetulan waktu itu kondisinya di Taisan, Gunung Taisan. Di sana adalah tempat raja berdoa. Ada yang berkata bahwa Taisan merupakan tempat yang bisa menembus ke langit. Jadi manusia itu datang lewat dari Taisan ke bumi dan setelah meninggal pun lewat Taisan untuk naik ke atas.
Jadi pada saat itu Subakara Simha mengangkat mangkok itu dan menaruh air dan tanah itu, lalu ia membaca mantra dan mengaduknya. Setelah beberapa menit, semua orang juga melihat bahwa dari mangkok itu muncul 2 ekor naga yang menjadi angin topan terbang hingga ke langit. Lalu di langit pun awan mulai menggelap dan turunlah hujan. Pada saat itu mantra yang dirapal oleh Subakara Simha adalah mantra Bhagawati Chundi. Mengapa bisa menurunkan hujan? Karena ada 2 ekor naga atau 2 raja naga di bawah Padmasana Bhagawati Chundi, yaitu Raja Naga Nanda dan Upananda. Ada 8 Raja Naga di dalam Saddharma Pundarika Sutra. Ada dua Raja Naga ini juga tercatat di dalam sutra itu. Dan kalian juga tahu pada saat Sang Buddha Sakyamuni terlahir, Pangeran Siddhartha lahir, 1 jari mengangkat ke atas dan 1 jari menunjuk ke bawah dan berkata, di atas langit dan bumi sayalah guru yang teragung. Dan pada saat itu para Raja Naga menyemburkan air suci untuk memandikan Sang Buddha atau Pangeran Sakyamuni. Jadi seperti kita melakukan pemandian Buddha, pemandian Rupang Buddha pada saat Waisak, di baskomnya itu kan juga terdapat simbol naga, itu menunjukkan Raja Naga yang memandikan Pangeran Siddhartha pada saat lahir. Jadi kedua Raja Naga itu juga telah mendampingi, melindungi Buddha Sakyamuni. Dan hingga sekarang pun keduanya melindungi manifestasi dari Buddha Sakyamuni, yaitu Bhagawati Chundi. Jadi pada intinya sadhana Bhagawati Chundi ini memiliki banyak sekali kegunaan dan juga mukjizat, baik dari kisah sejarah Tiongkok dulu hingga sekarang. Nah, karena itulah maka sadhana Bhagawati Chundi dibabarkan oleh 3 Arya ini. Selain itu, Bodhisattva Nagarjuna juga membabarkan sadhana Bhagawati Chundi. Bodhisattva Nagarjuna menuliskan sebait gata untuk Bhagawati Chundi. Itu Cuna atau Cuna itu nama lain dari Chundi. Jadi Bhagawati Chundi mengumpulkan merupakan kumpulan pahala yang bisa menyingkirkan semua rintangan dan tidak ada yang tak sanggup dilakukannya. Di atas langit maupun di bumi, semuanya menerima berkah laksana Buddha dan semua harapan itu akan terkabulkan. Memperoleh ratna Cintamani Ratna. Apa itu Cintamani Ratna? Cintamani Ratna itu seperti di antara kedua tangan dari Kuan Yin Pusa 4 lengan, Caturbuja Walokiteswara, di tengahnya juga terdapat Ruipao atau Cintamani Ratna. Nah, ini adalah gambar 2 Raja Naga. Dan sekarang di gambar ini, mengapa dari zaman dahulu hingga sekarang Bhagawati Chundi itu sangat dipuja, memiliki begitu banyak pahala? Yang pertama, sadhana Bhagawati Chundi atau mantra Bhagawati Chundi itu merupakan mantra keseluruhan. Saya membaca literatur bahwa mantra Bhagawati Chundi mencakup mantra Sahasra Bhuja Netra, Avalokiteswara, mantra Suranggamadharani, mantra Mahapratisara. Jadi semua mantra ini terangkum di dalam mantra Bhagawati Chundi, sehingga dikatakan bahwa mantra Bhagawati Chundi bagaikan sebuah
sebuah kapal besar yang berlayar di lautan. Jadi maksudnya dia mencakup semua mantra. Oleh sebab itu dikatakan sebagai mantra keseluruhan. Yang kedua, biasanya di dalam aliran Buddha itu ada yang membagi-bagi. Anda harus membaca mantra apa, itu setelah berapa lama Anda menekuni suatu pelatihan baru Anda boleh membacanya. Dan Sang Buddha Sakyamuni membabarkan mantra Mahacundi karena ini boleh ditekuni oleh semua kalangan. Anda baik yang miskin maupun kaya, biksu maupun berumah tangga, semua boleh menekuni. Terkadang ada mantra atau sadhana yang tidak boleh ditekuni oleh orang yang tidak vegetarian atau orang yang berumah tangga dan sebagainya. Tetapi untuk sadhana Mahacundi ini boleh ditekuni oleh semuanya. Meski Anda tidak vegetarian, tetapi jika Anda makan daging tiga bersih dan taat sila, maka Anda boleh menekuninya dan Bhagavati Cundi tetap akan melindungi Anda. Jadi semuanya memiliki kekuatan yang sama asalkan Anda menekuninya. Yang ketiga, 18 lengan dari Bhagavati Cundi mewakili 18 Dharma Awenika, yaitu pahala duniawi maupun non-duniawi. 18 Dharma Awenika ini tidak akan saya jelaskan mendetail karena sangat mendalam. Jadi secara sederhana 18 Dharma Yudam ini mewakili 18 Dharma Awenika. Dengan menekuninya maka Anda bisa menghapus kesalahan perbuatan, ucapan, dan pikiran, menyucikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bahkan tidak hanya menyucikannya, tetapi juga menumbuhkan prajna dan juga kemampuan untuk menuntun diri sendiri dan insan. Jadi dua poin penting itu. Yang ketiga, Anda tidak akan memiliki pikiran melenceng, batin Anda akan selalu tenang dan bisa tekun. Yang kelima, Anda bisa memiliki batin yang suci, memiliki bertekad mencapai pencerahan, dan Anda juga bisa mengetahui kondisi kehidupan lampau, sekarang, dan masa mendatang. Jadi pada intinya sadhana Bhagavati Cundi mencakup seluruh sadhana, sama seperti kata gata pujian dari Bodhisattva Nagarjuna bahwa bisa mencakup semua pahala. Nah, di dalam sejarah banyak sekali orang terkenal yang memiliki keterkaitan dengan Bhagavati Cundi. Itu misalnya kisah klasik 4 nasihat Liao Fan. Jadi pada zaman dahulu Liao Fan ini saat ingin ujian, ia mengundang orang untuk menghitung nasibnya, dan setiap kali semua nasibnya itu ramalannya itu tepat. Jadi ia berpikir apakah hidup saya ini sudah diatur, jadi tidak bisa melakukan hal-hal di luar itu. Jadi peramal itu sudah memberitahunya kapan ia akan mengalami kecelakaan, musibah, dan sebagainya. Jadi Liao Fan ini sangat ketakutan dan merasa apa saya bisa untuk mengubah nasib saya. Dan suatu hari ia bertemu dengan seorang biksu Zen yang menekuni sadhana Bhagavati Cundi, yaitu Inku Chanshi. Guru Zen ini yang mengajarkannya
sadhana Bhagawati Cundi untuk mengubah nasibnya dan harus menekuni sadhana ini dan banyak berbuat kebajikan, pasti nasib Anda akan berubah. Dan Liao Fan pun melakukannya dan meneguhkan hatinya untuk melakukan nasihat-nasihat Guru Zen itu. Dan nasibnya sungguh-sungguh berubah. Tadinya saat ingin menjadi pejabat, ia harusnya cuma bisa sampai satu tahap, tetapi ternyata setelah ia melakukan semua nasihat itu, ia bisa mencapai tingkatannya lebih tinggi. Ada sebuah film tentang Pangeran Naca. 哪吒讲的，因为全世界的人，整个宇宙世界的人都骂哪吒是魔丸转世嘛，说你是魔 Semua 精 orang menganggap Naca itu adalah titisan iblis. Jadi pasti mengganggu dunia sehingga Naca merasa sangat sedih. 我命在我不在天 Dan ia berkata, nasib ada di tangan saya, bukan di langit. Jadi ini kata yang diucapkan Naca, yaitu film animasi yang terkenal sekarang ini. Dan ini bermakna, memiliki makna Buddha Dharma yang mendalam, yaitu bahwa nasib itu bukan semuanya sudah diatur dan tidak bisa diubah. Jika Anda melakukan sebuah kebajikan besar, maka itu akan bisa mengubah nasib Anda. Jika Anda memiliki pahala yang sangat besar, tetapi Anda melakukan karma buruk yang sangat besar, maka berkah Anda pun akan hilang. Jadi nasib Anda berada pada tangan Anda, bukan semata-mata ditentukan oleh langit. Buddha Dharma yang sesungguhnya dapat melenyapkan semua karma warana Anda sejak berkalpa-kalpa lampau dan menambah berkah Anda serta mengubah nasib dan masa depan Anda. Jadi nasib itu bukan gampang diubah, tetapi Anda ada beberapa metodenya. Yang pertama, Anda harus tahu bagaimana kondisi Anda dan apa target Anda, apa yang ingin Anda ubah, tetapi Anda juga harus memahami di mana kesalahan Anda, bertobat atas semua kesalahan Anda. Lalu Anda harus mengumpulkan kebajikan, mengumpulkan berkah pahala. Lalu Anda harus memiliki sifat yang rendah hati. Jika Anda rendah hati, Anda akan bisa memiliki kebajikan dan menggugah langit untuk membantu Anda. Jadi di dalam 4 nasihat Lao Fan dikatakan tentang metode-metode ini. Semuanya sesuai dan memiliki kaitan dengan sadhana Bhagawati Cundi. Ini adalah kaisar dinasti Ming, yaitu Chu Yuanzhang. Beliau bisa menjadi raja, beliau juga menekuni sadhana Bhagawati Cundi, sehingga bisa membantunya mengatasi banyak masalah yang tidak diinginkan dan melancarkan perjuangannya menaiki tahta. 修持准提法，他把所有的密法锁在宫廷里面，这也是为什么密教在后来 Dan ia tidak ingin metode tantra ini tersebar di semua kalangan. Dan ia menyimpan semua ajaran tantra dan menjadikannya sebuah rahasia. Oleh sebab itu dikatakan tantra itu mi jiao, mi berarti rahasia. Oleh sebab itu muncullah kebiasaan bahwa tantra itu hanya bisa dipelajari oleh kalangan tertentu saja. Padahal sesungguhnya Buddha Dharma, para Buddha membabarkannya tidak dengan niat demikian. Lalu ini adalah foto dari Guru Nan Huaiqin. Nan Huaiqin ini memiliki garis silsilah tantra yang berasal dari Gangga Rinpoche dan Changkya Khutuktu. Beliau menekuni sadhana Bhagawati Cundi.
Dan beliau juga menyusun ritus sadhana Bhagavati Chundi. 他之所以准提佛母来专修，就是因为他也知道 Beliau menekuni sadhana Bhagavati Chundi karena beliau paham bahwa sadhana Bhagavati Chundi merupakan pintu dari keseluruhan sadhana. Jadi begitu mencapai kontak batin, kontak yoga dengan sadhana Bhagavati Chundi akan bisa beryoga dengan semua sadhana lainnya. Beliau berkata bahwa menekuni sadhana Bhagavati Chundi merupakan sebuah sadhana yang sungguh sulit diyakini, sehingga Anda perlu memiliki silsilah. Jadi yang terutama adalah silsilah. Beliau juga menekuni tantra sehingga memiliki silsilah. Apakah garis silsilah Anda sungguh-sungguh mendapatkan arus dharma silsilah dari acarya Anda? Apakah memiliki kiat sadhana dari acarya Anda? Mantra yang sejati, mudra yang sejati, dan visualisasi yang sejati. Lalu ia juga mengajarkan bahwa di dalam tantra ada tahap awal dan tahap paripurna. Jadi berarti ini dari dunia Lokyatara menjadi Lokutara. Dan beliau menyusun ritus sadhana yang lengkap. Dan beliau mengajarkan bahwa setiap sadhana harus Anda tekuni sesuai tahapan. Apakah Anda masih di tahapan awal, tahap pembangkitan, ataupun sudah di tahap paripurna. Semua harus mengikuti petunjuk dari mulacarya Anda. Anda harus terlebih dahulu mendapatkan tanda-tanda kontak batin yang telah disahkan oleh mulacarya Anda, barulah Anda boleh memasuki tahapan selanjutnya. Lalu poin selanjutnya adalah yang dikatakan oleh Nan Huai Chin, kiat dari sadhana Bhagavati Chundi adalah Shi Uliang Sin, jadi catur Brahma Wihara. Seperti waktu materi kelas sadhana Adinata Yoga Bodhisattva Avalokitesvara, catur Brahma Wihara ini sesungguhnya adalah kiat dari semua para Buddha Bodhisattva. Dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa sadhana ini bukan hak dari golongan tertentu saja. Setiap golongan boleh menekuni sadhana ini. Yang terpenting Anda memiliki ketulusan, rasa hormat, dan keyakinan. Anda harus memiliki semua ini, barulah bisa menekuni sadhana Mahachundi. Ada yang bertanya kepada Guru Nan Huai Chin, bagaimana Anda bisa menyelami materi ini, menyelami sadhana ini hingga bisa mencapai keberhasilan. Beliau berkata, dalam keseharian saya, saat duduk, jalan, diam maupun tidur, semuanya saya tidak pernah meninggalkan mula dinata saya, Bhagavati Chundi. Ini seperti yang dikatakan Secun, setiap saat Anda harus selalu menopang mula dinata Anda di puncak kepala. Dengan batin seperti ini, jika Anda menekuni sadhananya, barulah bisa mencapai kontak yoga dengan mula dinata Anda. Jadi ada kisah tentang Guru Nan Huai Chin ini. Beliau berkata, saya mau meditasi 1 jam lagi, panggil saya. Ia berkata kepada muridnya. Tetapi belum 1 jam, muridnya ini mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari gurunya. Lalu ia membuka pintunya, dan ternyata di dalam ia melihat Guru Nan Huai Chin ini berubah menjadi pelangi, dan di dalamnya itu ada Bhagavati Chundi dengan 1 wajah dan 18 lengan. Jadi Guru Nan Huai Chin ini bisa berubah menjadi Bhagavati Chundi, berarti beliau telah mencapai kontak yoga. Yang ingin saya ajarkan kepada Anda adalah bahwa ritus ini yang telah disusun oleh
Kurunan Huaijin dan juga kiat-kiat sadananya ini yang perlu kita ingat dalam penekunan sadana Bhagawati Chundi. 好，接下来我们提 Selanjutnya ini adalah 这么多传承，总要提提真佛宗的这个 gambar 最基本的 dari 传承。 Acarya Norla. Jadi 真 kita 佛 telah 宗 menceritakan 就是佛母的 tentang 传承， silsilah 相 dan 信 kita 大家 perlu 都知道， menjelaskan 是 tentang 来自于 garis 台 silsilah 北 di 社 Cempo 子岛。 Chong 你要去 untuk 北投会经过 transmisi 社子岛， sadana 这个 Bhagawati 寺庙 Chundi. 叫总慈寺。 Jadi di daerah 总慈寺 Taipei, 以 daerah 前的宗 Shiji di Taipei 叫 ada 做 sebuah 普 kuil 方 yang 上师， bernama 普 Kuil 方上师 Zhongchi 的准 dan 提 di 宗的 sana 传承， ada 有两个 Acarya 传承， Pufang 第一 yang 个传承来 legendaris 自于 dan 红 beliau 教尼玛 memiliki 巴的诺那上师， 就是现在大家看到 silsilah 的 Mahachun 诺那 Sadana 上师。 Mahachundi 诺那 dari 上师传法给法 garis 显上 Nying 师， Mapa 法显上 Acarya 师叫 Norla. 做苏家明上师， Acarya 可能 Norla 大家听过就不用记那么多。 mentransmisikannya kepada kepada guru Fasien, yang guru Fasien mentransmisikannya kepada 第二 Acarya 个准提 Pufang. 佛母的传承是白教的贡 Silsilah 大， kedua 也是很有 yaitu 名的 dari 很有名的活佛， Kagyupa 帮助中国 yaitu 民政府 Gangka 的印度 Rinpoche. 老人把这个传承也一样交给了法显上师， Gangka 再传 Rinpoche 给 juga mewariskannya 所以当 kepada 印上师拥有了准提 Biksu 佛母的传 Fasien 承， yang kemudian mewariskannya kepada Acarya Pufang. Jadi Acarya Pufang mendapatkannya dari dua aliran 净 yaitu 土的集合， dari 他是 Kagyupa 显 dan 教 Nying 法师，但 Mapa. 是这个法师也有修这个密教，所以他极光法 Selain 师 itu 有 Acarya 准提 Pufang 佛 juga 母， mendapatkan 金刚法， silsilahnya 传给 dari 普 Cikuang 方上师， Fase. 普方上师再传给我们的根本上师。下一页。哦，这个张家活佛是前 Dan 面 ini adalah 下一页。 Cangkia Kutuktu. 所以师尊在 Ini 这个 adalah gambar 普方 dari 上师总 Acarya 慈寺的这个 Pufang 传承里面呢， dan 师 Secun 尊的 juga 法号叫做圆慈，圆满的圆， mendapatkan 慈悲的慈。 garis silsilah dari 法号 Acarya 是有意思 Pufang dan 因为 mendapatkan 师尊 nama 的 Yuan 弟子 Ce. 马哈 Yuan 沙 atau 是莲花童子， sempurna 马 dan 哈 Ce 上师 adalah 也是圆满的慈。 loka 这 atau 个是 kolam. 法 Ini 师 bermakna bahwa 那么 seperti 现 nama 在 Secun 总 mau 慈寺的传法上师叫圆眼， membentuk 圆 Mahapat 慈 Mini 这个 Loka 法 yang 也 merupakan 引领了 kolam 圆 terata 满 yang 上师， sempurna. 他的法脉有继续传承下去。这个等一下我们后面会看到。讲到这里，我先不继续讲下面的这个我先插入一个很有趣的事情。这个我要提到，我曾 Dan 经做了一 serta ini saya ingin menceritakan bahwa sesuatu yang menarik. 我 Saya 曾经 pernah 在法华堂跟 bermimpi 大家介绍这个 saat di 真佛 Fahwa 宗 Thang saya 各个传承 memperkenalkan 的祖师的脉络。 tentang 然后 guru 我提到一件 garis 事情， silsilah para 提 guru 到除了 guru 六祖 sesepuh 皈依观想的时 Chan 候， Focong. Dan pada saat melakukan visualisasi 这个净 catur 土 sarana, 普方上师， saya biasanya 然后 menyebutkan 他呢 bahwa sembah 发现了 puja 另外 kepada 一位 Acarya 普方 Pufang. 上师。那么那时候就有同门问说，为什么 Dan 叫 pada 普 saat 方 itu 上师？ ada 我说普方上师 umat yang bertanya 是 mengapa 尊 memberikan 是一尊 penghormatan 没有 pada Acarya 立 Pufang, 标的 dan saya 传承， berkata 而 bahwa 且 Acarya 普方 Pufang 上 merupakan 师 salah 是 satu 东 guru 密的传 silsilah 承， tantra 传 yang 给师尊的 menjadi guru 最重要 silsilah 的一个 Secun 上师， yang 而 juga 且也是 mengajarkan 在师 tantra 尊 timur 心性 kepada 以来 Secun. 最久的一个上师，把 Dan 法 beliau 号 juga yang 交给师 memberikan 尊的一个上师，他传授 yang 的 sudah lama 第一个 surat 普 menyurat 方 dengan 上师 Secun dan 传承， mewariskan banyak 第二 sekali 个是准提 kiat 佛母， sadana. 第三个就是 Beliau 六祖密， mengajarkan sadana 还有 guru 这些都 yoga 是海 Acarya 海神 Pufang, 发展， lalu sadana 还有我们现在在中 Maha 国做的 Chundi, 披甲 sadana Jambala 念的 Putih, 圆满咒，这几个法跟咒的传承全部 sadana 来自普方上师。 Uchusma, 我觉得它是 Sima 最 Bandana 值得 dan 我们尊 mantra 敬、 paripurna. 对大 Oleh 乘 sebab itu menurut saya 原 Acarya 因是因为 Pufang 这个原 merupakan 因，当 salah 天晚 satu 上 guru 做了一 kakek 个 guru yang perlu 这个 kita 不管是 hormati. 参考， Oleh 大家 sebab 不要 itulah saya 太过认真。但 mungkin 是我 saya 觉得这个 mengalami 是有 mimpi 意义。 ini. 我 Yang 不 mimpi 见 ini 得 juga bermakna 我到了一 cukup 个地 bermakna 方去 dan 拜 saya 佛， menceritakannya 去 sebagai 顶礼， satu 要拜访这个 satu 祖师 wawasan 庙。 saja kepada kalian. 那后来普 Saya 方上师来开 bermimpi 门， tiba di 开 satu 门中 tempat 我 dan 就说 ingin 奇怪，普 menghaturkan 方上师不是延续吗？ penghormatan 为 kepada 什么还 Acarya 在？ Pufang dan beliau 这个 membuka 念头就 pintu. 出 Pada 来了。 saat itu saya 所以 heran 我跟着 kenapa 普 ia 方上师进到 masih 里面， ada padahal 我 ia 还 sudah 跟着有非 parinibbana. 常多的分 Tetapi 享， kemudian saya 两 tetap 个很 mengikuti 好玩。 beliau masuk ke dalam 有 altar 很多 mandala 像显教的也 dan 有 di 很 dalam 多， ada banyak 其 sekali 中最主要的 rupang 就是第 Buddha 一大尊准提佛。 yang paling besar 后来 di tengah-tengah 在法 adalah 中，这个 rupang 普方 dari 上师跟我 Maha 讲，我 Bhagawati 认得 Chundi. 你，你是莲生活佛的弟子。
我说对啊，我 Oh, 说施 ini 工， kisah 我跟 dari 他说好几个月， Secun. Dan 好几个 dari 月， pada saat itu Secun juga 接着施工拿着 masuk ke 图纸 sana. 跟 Lalu 我 Acarya 照 Pufang 相， berkata, saya kenal 他走 kamu, 过来 kamu 要 adalah 为我 Lian 亮 Shenghoufo. 脸， Dan lalu beliau 心中 我就想， mengambil 这些恩人 rupang 一定 itu 拿 untuk 我从 memberikan 神话万 abiseka 里， kepada 在梦中我是 Secun. 这样说的，我说谢谢施工的好意，但是我的根本传承上师是师尊， Oh, 我要 maaf. 先念师尊 Pada saat 神 itu 咒， Acarya Lianing 我的 bermimpi. 梦中 Jadi 还接着这个莲花童子的手， Acarya Pufang itu 念念师的 berkata, 心咒， saya tahu kamu adalah murid Lian Shenghoufo. Ya, 然 benar, 后 kata 跟师 Acarya 尊讲 Lianing. Lalu 这个施工拿给 katanya 我 saya akan 一定 memberikan 从我 abiseka 开始， kepada 让 kamu, 师尊不要 memberikan 管我， abiseka 我在梦中是 Mahacundi 等 kepada 别人 kamu. 陈述 Tetapi 就好， dalam mimpi itu saya pun 刚刚 berkata, 你讲 oh 一句， tunggu dulu, 你是真正的 mula 佛 carya 陀， saya adalah 你没有混乱这个传承， Lian Shenghoufo. 这个 Jadi 梦你可以把它 abiseka harus diberikan 是的， oleh mula carya saya. 但是这个乱梦当中是有意义的，里面就在 Nah, 讲 kemudian 说， saya pun 大 berkata 概 kepada 一块 Secun, 钱 saya 都在 menceritakannya 讲 kepada 佛教的传 Secun. 承，所以大家千万不要 Dan 在 bahwa 梦 di 里 dalam mimpi itu 对 saya 世 juga 间做一 membentuk 件事 mudra 情是 Secun dan 乱的 membaca 传 mantra 承， Secun. 你去 Dan 听， Acarya juga 把 memberitahu 世间的 saya, 施工里面都是跳了一个阶级，你去 Secun 听， memberitahu 这 saya 里面 bahwa 是有 Anda 真有假， dalam 以前师父也讲过， sungguh-sungguh seorang 我只是 sadaka 抛 tantra. 砖引 Anda 玉， tidak 基 boleh 于佛格去造就 mengacaukan 大法 silsilah. 师，师尊在旁边，他们没有 Jadi 你的名字， seperti di 只有 Hong 地狱 Kong, 的土地公上师， para siswa 这个就 Cemfocong 有一 pergi 点 ke 脱 Hong 节了。 Kong 我 dan 的这个梦讲出来是这样跟大 memberikan 家讲， penghormatan 即便 kepada 在 guru 梦中 kakek guru 有别人 Tendargil. 传承 Mereka 概 tidak 念， memberikan 你也要 penghormatan 臣服在 terlebih 你的 dahulu 心中， kepada Secun, 连梦 tetapi 中都 lebih 很 dulu 紧 kepada 张， kakek 你 guru. 在现实 Itu 中 sesungguhnya 还是 sudah 会有真 mengacaukan 正做到， silsilah. 这个 Jadi 是 dalam 我在师 keseharian 尊 Anda, 在 Anda 梦 pun 中 harus 当中 selalu 不 mengingat 断提 silsilah 醒 Anda 我。 berasal dari mana sehingga 好， tidak 下一 boleh 页， mengacaukan silsilah. Sehingga di dalam mimpi pun Anda akan tetap waspada. Anda harus tetap menjaga silsilah 这个 Anda. 是总执事的标记，在下一页，这里有 Ini 介 adalah 绍 tanda 总 dari 执事这个标记里面的内涵，大家 Zhong 以后可以 Ci 回去 Shi, 看，今天就不再多做解释。下一页。 kuil Zhong Ci milik Acarya Pufang. 好，这一张照片是非常难得的照片，几乎网络上 Foto 很 ini 少找 adalah 到 yang 市面 sulit. 上这种 Foto 照 ini 片。这 sulit 一张照片 ditemui. 是普 Di 方上师 internet 在 pun 台北 sulit 设立 mencari 的总 foto 执 dari 事 Acarya 传说 Pufang. 准提佛 Ini 母 adalah 的时 foto 候， pada 到 saat Acarya Pufang membabarkan 这个普方 sadana 上师坐在大殿的右边， Bhagawati 代 Chundi. 表传法上师，中间大 Beliau 殿 duduk 的 di 主尊就是准 sisi 提， naga, 左手边 pertanda bahwa beliau 是 adalah 大 Acarya 殿 membabarkan 见宗 Dharma. 萨斗，右手边供奉的观世音菩 Di 萨， altar 在普方上师 di 后面 bagian 是 tengah 诺那 adinatanya 萨 adalah Bhagawati Chundi. 总之，这个是非常 Di 难得的 sisi 照片。 naga adalah 我要 Wajrasatwa 讲一 dan 下， di sisi 这 naga, 个 di sisi 莲 macan 池 adalah 上师在台 Bodhisatwa 北早 Walakteswara. 创建了总持寺，71年开始，他一直到马来西亚去弘扬 Acarya 准提， Pufang 甚至到北部的吉打佛学院， membangun atau 很多 membina 寺 wihara 堂， ini 到 dan 我 beliau 们 juga 东南亚的寺 sempat 堂 ke 里面发 Malaysia 现， untuk 相信这个师 membabarkan 姐现在也 sadana 线上收 Mahachundi, 听。 yaitu 总之， di 普方 Alor 上师 Star 把准提佛母法 Malaysia 传 Kedah 到马来 Buddhist 西亚去，传到 Association. 东南亚去， Jadi 到 beliau 现在 membabarkan sadana 这个 Mahachundi 普方 hingga 上师 ke 总执事的法脉 Asia 后 Tenggara. 后门， Jadi 他的 garis 这个 silsilah 还在东南 dari 亚， Acarya 这 Pufang 个法脉 ini 还没断。 masih kuat 民国 di 72年3月， Asia 受 Tenggara. 高安民居士邀请到香港去传准提法。 Lalu beliau 高 juga 安 pernah 民 diundang 曾 pergi 经 ke 是 Hong 师 Kong 尊的 untuk 弟子，曾经 membabarkan 是真佛宗的上师， sadana 这个准提法也 Mahachundi 传到了香港去， di 给 Hong 大 Kong. 家稍微知道一下。好，下一页。这个是总执事Ini 的坛 adalah 城，中间供奉的准提 altar 佛， di 东边供奉的是慧基金刚、大全神 Zhong 王 Ci 佛， Shi, 北边 kuil 是 Zhong 普 Ci. 方上师的法照。 Jadi yang bagian tengah adalah 那 Mahachundi, 么普方上师传 lalu di 法给 sisi 世 naga 人 ada 这个 Ucusma 慧 dan 基佛 sisi 母 maca 最 ada 重要的一个感 gambar 觉就是 rupang 称赞 Acarya Pufang. 起手皈依书写， Ada sebuah kiat 基 dari 础 Acarya 弘 Pufang 大准 yang 提。 diberikan kepada 这 Secun, 2句 yaitu 话的重点在第一句， kalimat Chiso Kui I 起手 Susiti 皈依。 Jingli 什么 Fomu 叫起手皈 Tachunti. 依？ 就是用 Apa maksudnya? 最恭 Chiso 敬 itu 的 bermakna 心去做皈依， memberikan 起手 penghormatan 是把你 dengan 的头去顶礼， setulus hati, jadi 这个 menggunakan 传承 kepala 上师 Anda 本 untuk 尊的 memberikan 顶礼 penghormatan. 莲足，因
Jadi kepala mewakili bagian tertinggi atau langit. Jadi gunakan bagian tubuh Anda yang paling terhormat untuk memberikan penghormatan kepada bagian terendah dari guru Anda, yaitu kaki. Jadi bersujud di kaki guru Anda. Itu makna Chiso. Wi kepada mulacarya Anda, lalu Susiti. Yang dimaksud dengan Susiti adalah sila. Selain itu, Susiti juga bermakna kesucian. Dan Bhagawati Chundi disebut dengan Wajra tersuci. Oleh sebab itu juga dikatakan Bhagawati Susidi. Makna lain dari Susidi adalah San Yuan Shen. Jadi maksudnya menggunakan berbagai macam metode upaya kausalia untuk menggenapi semua harapan insan. Jadi Susidi bermakna kesempurnaan. Di dalam Tantra ada dua mandala, Wajra Datu dan Garba Datu. Dan Susidi bermakna menggabungkan Wajra Datu dan Garba Datu menjadi satu. Oleh sebab itu, keberhasilan dari sadhana Mahachundi adalah yang terunggul. Saya pernah membaca sebuah artikel di dalam sadhana guru yoga Acarya Phufang terdapat sebuah mantra hati dari Acarya Phufang. Dan pada bagian akhirnya ditulis Susiti Soha. Jadi Namo titik lalu Phufang Susiti Soha. Maknanya adalah jika Anda membaca mantra ini, maka Anda akan bisa mencapai kondisi manunggal dengan Acarya Phufang. Dan karena Acarya Phufang manunggal dengan Bhagawati Chundi, maka dengan menekuninya Anda bisa seperti Acarya Phufang yang kembali ke tanah suci dari Bhagawati Chundi. Ini sama seperti kita membaca mantra mulacarya kita, yaitu Om Kululin Shen Siti Hom. Tujuannya selain mendapatkan pemberkatan, yaitu supaya kelak Anda bisa mencapai keberhasilan dan berpulang ke tanah suci Padma Kumara. Kelak jika saya menemui lagi artikel ini, akan saya masukkan ke dalam PowerPoint untuk dibagikan kepada kalian. Nah, Bhagawat Acarya Phufang juga memberitahu Secun bahwa mudra keseluruhan juga ada pada Bhagawati Chundi. Jadi pada saat sebelum membentuk mudra apapun, bentuk mudra akar dari mudra Bhagawati Chundi, yaitu dari kelima kula atau pancakula. Bentuklah sebelum membentuk mudra dari Padma Kula, bentuklah terlebih dahulu mudra Bhagawati Chundi. Mudra Bhagawati Chundi ini bagian tengah itu mewakili Gunung Semeru. Jadi mudra ini mewakili segenap semesta. Jadi semua acarya juga dipesan oleh Secun bahwa sebelum membentuk mudra apapun dalam Mahamudra, terlebih dahulu membentuk mudra Bhagawati Chundi. Tadi dikatakan bahwa ada 18 Dharma Yudam dari Bhagawati Chundi. Saya tidak akan menjelaskannya satu persatu, tetapi ada beberapa saja yang penting, yaitu ada buah surgawi. Dalam Buddha Dharma, buah surgawi bermakna sebuah buah yang di dalamnya ada banyak sekali biji-bijinya, yang juga disebut buah yang memiliki puluhan ribu buah, puluhan ribu biji. Maknanya adalah mewakili
Buddha Dharma yang bisa menggenapi semua macam permohonan kita, permohonan insan. Yang kedua, Bhagawati Cundi memiliki kusa atau kait. Kait ini bukan kait sembarangan. Ini adalah kait yang terunggul. Jadi memiliki kekuatan wasikarana yang tertinggi. Saya teringat saat Secun membabarkan tentang sadhana karman Padma Kumara. Jadi misalnya untuk Santika, idam utamanya adalah Bodhisattva Avalokitesvara, lalu Paustika Adinata utama adalah Jambala kuning, lalu Wasikarana yang terutama Adinata utamanya adalah Bhagawati Cundi. Disinilah saya baru teringat karena beliau memiliki kait atau kusa. Beliau bisa mengait semua dharma yang tertinggi, bahkan juga bisa mengait semua cinta kasih, baik yang skala kecil, menengah hingga yang besar, semuanya bisa beliau kait. 这个我相信也是一个含藏的秘密在其中。他有怀爱的 Oleh sebab itu, Secun juga mengutamakan untuk sadhana wasikarana yang tertinggi adalah dari Bhagawati Cundi. 宝曼象征的佛的庄严，也象征了众生的平等。这个大家 Lalu ada satu lagi yaitu Ratna Vitana. 4个颜色的这个叫如意宝床。如意宝床在佛教里面有一个含义，叫做 Ratna Vitana yang bentuknya seperti sutra, seperti kotak mustika. Lalu ada sebuah lagi yang berupa Ratna Dwaja atau Panjiratna. Panjiratna ini ada 4 warna, 5 warna yang mewakili Santika, Paustika, Wasikarana, dan Abicaruka sehingga bisa mengabulkan semua kehendak kita, semua harapan. Lalu ada juga tangan yang membawa japamala. Mengapa demikian? Maknanya adalah kesucian tanpa batas, kesucian tanpa henti. Jadi selalu melafalkan mantra, itu berarti selalu memutar roda dharma. Lalu ada kapak atau parasu untuk menebas loba, moha, dan dosa. Jika saya hanya menjelaskan sepintas saja, jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh menuliskan pertanyaan. Lalu untuk kerabat dari Bodhisattva Bhagawati Cundi ada Asta Maha Bodhisattva. 8 Maha Bodhisattva ini adalah 8 Maha Bodhisattva yang bersama-sama berlatih dengan Buddha Sakyamuni. Oleh sebab itu juga merupakan kerabat dari Buddha Sakyamuni dan juga kerabat dari Bhagawati Cundi. Selain itu juga ada 37 Bodhisattva sebagai kerabat beliau yang mewakili 37 Bodhipaksika Dharma. Selanjutnya kita simak percakapan dari Secun dengan Bhagawati Cundi di kuil Avalokitesvara di Singapura. Dan di sini akan kita bisa lihat apa itu kiat sadhana dari Bhagawati Cundi. Jadi Secun pernah ke sebuah kuil di Singapura, yaitu di daerah Chinatown. Itu ada sebuah kuil Kuan Yin pusat, kuil Avalokitesvara yang sangat terkenal. Dan Secun berdialog dengan Bhagawati Cundi yang menjadi adinata di sana, yang memuat kiat rahasia sadhana adinata yoga Bhagawati Cundi. Yang pertama Secun bertanya, apa itu strada?
Bhagawati Cundi menjawab, dengan sendirinya dapat memiliki keyakinan yang teguh, tidak goyah oleh pandangan lain. Jadi saya rasa sebenarnya ini sudah cukup menggambarkan, tetapi poin terpentingnya adalah sendiri dengan sendirinya. Jadi maksudnya dari diri sendiri sudah muncul keyakinan itu, bukan orang lain yang memberikannya kepada Anda. Oleh sebab itu, dalam Tantra ada 4 macam bersarana. Yang pertama ada bersarana kepada Adinata di luar, hingga pada tahap akhir adalah Eka Sarana, yaitu bersarana kepada diri sendiri. Jadi dari diri sendiri muncul keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh pandangan orang lain. Itu poin pentingnya. Yang kedua, dari 4 daya, yaitu daya sabda guru, daya sutra, daya instruksi guru, dan daya sabda Buddha, daya sutra, daya instruksi guru, dan daya pencerapan, manakah yang terpenting? Jadi daya sabda Buddha itu dari sabda-sabda Sang Buddha, lalu daya sutra itu semua yang dibabarkan di dalam sutra, dibabarkan Sang Buddha di dalam sutra. Lalu daya instruksi guru yaitu kiat yang langsung diberikan oleh seorang mulacarya, dan daya pencerapan itu yaitu kondisi pencerapan dari setiap sadaka itu pada setiap sadaka itu sendiri yang ia capai sendiri. Dari keempat itu mana yang terpenting? Bhagawati Cundi berkata, kiat rahasia dari mula guru. Bagaimana Anda bisa memahami semua ajaran sabda Sang Buddha? Bagaimana Anda bisa memahami isi sutra dan sebagainya? Misalnya saat Secu menjelaskan tentang lamdre, jika tidak ada secun yang menjelaskannya, bagaimana kita bisa memahami isi lamdre? Kita tidak akan bisa memahami sabda Buddha jika tidak ada guru yang mengajarkan. Pada saat Anda menekuni sebuah sadhana, pasti ada macam-macam pencerapan yang Anda rasakan. Tetapi itu semua ada tahapannya. Tetapi selain tahapan itu, juga perlu diperhatikan apakah pencerapan atau sensasi itu sejati ataukah palsu. Nah, semua itu yang bisa memberitahu Anda adalah guru Anda. Jadi semuanya dari keempatnya itu, yang terunggul adalah daya instruksi guru. Lalu Secun bertanya lagi, dari diriku muncul insan, dari diriku muncul triloka, aku berada di mana-mana, tidak pernah meninggalkan insan. Siapakah aku? Kalimat ini sama seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha Sakyamuni pada saat terlahir, yaitu di atas di antara langit dan bumi, akulah yang guru yang terunggul. Jadi aku ini maknanya adalah Buddha atau Buddhata. Sama seperti dari kalimat ini, dari diriku muncul insan, dari diriku muncul triloka. Saat Anda mencapai keberhasilan sadhana, Anda memasuki lautan cahaya wairocana, maka Anda bisa memiliki tubuh cahaya yang tak terhingga banyaknya. Karena Anda berasal dari lautan cahaya wairocana. Oleh sebab itulah Bhagawati Cundi dikatakan ibunda dari 7 koti Buddha Bodhisattva karena memiliki pahala dari 7 koti Buddha Bodhisattva. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa manfaat penekunan sadhana Adinata Yoga Bhagawati Cundi? Yang pertama, dapat menetapkan batin. Kedua, dapat memasuki semua samadhi. Tahun 1994, Secu menuliskan sebaik kata bagi sebuah wihara. Dari semua alam dharma, memperoleh semua pahala
yang bebas 这个我 leluasa. 晚一点跟大家讲为什么。如何 Nah, 能 ini 够 sama 在一 seperti 切 makna 法界 yang 中 pertama 获得 tadi, 自 dapat 由？ menetapkan 你有自 batin. 主权， Bagaimana bisa 是不是无助性？ memiliki batin 这里讲的 leluasa 心 di 叫做 dalam 住， Dharma 就是所 Dhatu? 住而生其心，是空心，也是佛心。你证到 Jadi 佛心，你 batin, 才可以在一切法界中自由自在。你在一 jika 切 Anda bisa 境界当中 mencapai 就可以 ketetapan 显化。 batin, Anda 你在 bisa 低的境 mencapai 界， kondisi 你不可以 bebas 选择到高 leluasa. 的境界去。可是你在高的境界，你可以选择到一切法 Jika 界 Anda 中。 masih di tahapan 这个就是 awal, 一 Anda 切 tidak mungkin bisa 真 memasuki 正的 tahapan yang 佛 lebih 性 tinggi. Tetapi 本 jika 质， Anda sudah 一无 mencapai 所住， kondisi 无 tertinggi, 萨埵，就是在讲这 maka 个。 Anda bisa 因 menjadi 为这样 bebas 的人， leluasa. 才 能 Inilah 够有一 bodhisattva. 切定。 Dengan 定 kondisi 跟 semacam ini 心 baru bisa 禅 memasuki 定跟 segenap 神性 samadhi. 是相关的。密教里面修禅定，诸天人皆低，从欲界、色界、无色界， Memasuki 全部 samadhi 都 itu 在讲你的 bertahap-tahap 心。 dari karma dhatu, arupa dhatu hingga rupa dhatu hingga arupa dhatu, dan 能够入无住心， semuanya 想 berkaitan dengan 宗 samadhi 喀巴 Anda. 下一页曾经 Apakah 讲 Anda bisa menetapkan 后 batin 来大师 Anda? 造过一个论，叫十住心论。他把所有众生的心分成10种。 Guru Kobodaisi pernah menuliskan sebuah risalah yaitu tentang 10 tahap 有时候 ketetapan 是 batin. 很贪婪的。 Yang pertama, 经过 jadi ada 10 10 tahap. Yang 慢慢的 pertama, 就 batin 开始 itu 变得 liar 很 seperti 他开始 hewan. 守戒了， Lalu 他开始 dengan 有小乘的概念， bertahap 他开 pelan-pelan 始有 menjadi 佛的 lebih 理念， tenang, 他开始有 menjadi 大乘菩 lebih 萨道的心， 最 memiliki 后有2 niat 种。 untuk 大 meninggalkan 师讲，一个是叫 keduniawian 极 bahkan 无 hingga 自信心， mencapai 以及 kondisi 无双人心。 bodhisattva. 极无自信心就是讲，你已经没有我了，没 Dan 有 beliau 我， 你 mengatakan 才可以 bahwa 把你的本我 jika tidak 入 memiliki 无自 aku 信， lagi, 有无 barulah 自 Anda 信心。 bisa 所以极无 menggunakan 自信 aku 心 itu 就 untuk 是能住 memasuki 无住心的意思。 Dharma 秘 Dhatu. 密庄严心，赵师尊讲，这个就是已经成佛了，他能够任运自在了，所以 Jadi 能够入 kondisi 一切定。 demikian menurut 所以 Secun 修 ini 禅 adalah 修 sudah 本尊法 sudah 修大 mencapai 乘，有 kebudaan 4 sehingga 点。 bisa 前 memasuki 面2 semua 个在， samadhi. 其实讲简单地跟你讲，你能够成佛，这2个境界就代表 Jadi 你有 dalam 佛的境 penekunan 界。 sadhana Adinata 第3个 Bhagavati 这 Chundi ini 是 manfaatnya 实 yang 佛， pertama dan 更 kedua 好 itu 意思， bermakna 你 Anda 可 bisa 以得 mencapai 到一切好 kebudaan. 处。这里的益 Yang 处是 ketiga 讲， memperoleh 不是人 keuntungan. 间的， Maksudnya 好像 keuntungan 赚 itu 小 bukan 钱， hanya 能 duniawiyah 够好 saja, 像赚钱 bukan 发 hanya 达， duniawi 你还 saja 健康，这 seperti 个当然都是 harta 好 dan 处。 tahta 更大的 atau 益处是你能够 ketentraman. 出离轮回， Manfaat yang lebih besar 能 atau 够 keuntungan 过 lebih besar 灭 yaitu Anda 除你 bisa 的过患， terlepas 也 dari 清净，也离 tumimba 开。 lahir 所以有这4种益处 dan 大 bisa 益。 menghapus semua 接 karma 下来 warana 师 Anda. 尊又问， Yang keempat 如 bisa 何修准 melenyapkan 提佛 karma 母 masa 本尊？ lampau. 如何得 Lalu, 见准提佛母本尊？ lalu 这个 Secung 是非 bertanya 常 lagi, 非常重 bagaimana 要的一 supaya 个概念。 sadaka yang 我们 menekuni 常常讲， sadhana Bhagawati Chundi 修 dapat 本 berjumpa 尊， Bhagawati 到底怎 Chundi? 样叫做你跟本尊相应？你 Jadi 看到 seperti yang 本尊 kita 了， katakan jika 见 menekuni 神觉了， sadhana Yidam 你 Yoga 通 atau 了吗？ Adinata Yoga, 你 bagaimana 会 supaya 入 Anda 世 bisa 修 berjumpa 幻， dengan 道与相应吗？不 Adinata 是， Anda? 真正 Jika 能够 Anda 相应， bisa 请看 meramal 密教的 nasib 回答。 dan sebagainya, apakah 妙 itu 理上 bermakna Anda sudah 见 mencapai kontak batin? 对镜 Bukan 上见本 demikian. 尊，彼岸上 Jawabannya 见 ada 本尊， ada pada 光 jawaban 明 Bhagawati 上见本 Chundi, 尊。 yaitu 我即 berjumpa 见 dalam 本尊， ajaran, berjumpa 是 dalam 不见 sosok, 本尊 berjumpa di 是有 pantai 4 种。 seberang, dan berjumpa dalam 什么 lautan 是 cahaya 第一个 semesta. 妙理上？ Ini mengajarkan bahwa 妙 ada 4 理可以 tahapan. 讲说是 Yang 佛陀 pertama, ajaran. 祖师的 Berarti 经 maksudnya 讲的 semua 三藏法 risalah, 跟正法 sastra, 当中的理论。 sutra, dan 在 sebagainya. 修习佛法、接触佛法以前，除了听根本上师的言教， Sebelum 你一定要 mempelajari 听 Buddha 经 Dharma, 在听经 Anda 的过 harus 程当中，所有诸 dan 佛菩 Anda 萨 tidak hanya 历 perlu 代 mendengarkan 祖师 Dharma Desana 做 dari 的这 Secun, 个 tetapi 古籍的 juga 答案。 mempelajari 那 banyak 些 kitab 东西虽 sutra. 然是文 Karena 字 di 过 sana 的，虽然 juga 是智慧，其实它有 terkandung banyak 很 sekali 深的 ajaran 佛 serta 性， mempelajari 你必须 tentang 从理论去 risalah 了解。 atau 所以你不可以讲 kitab-kitab sastra 教 yang 我讲 dituliskan oleh 我 para 可以 guru 看到光， silsilah. 我有天眼看到佛菩萨，我有灵眼可以看到鬼神，这个不叫做你见本尊，因为你还没有 Jika 见 Anda 证。 bisa 你 melihat 必须从大 sosok 圣经典、密续经典当中它的理路， sosok-sosok yang 所 tidak 有 kasat 的 mata, 成就 itu 的，它是 bukan 怎么样 berarti 的 Anda 成就， sudah 它是怎 mencapai 么样的，按照脉 kontak 络，按 yoga 照次 juga. 第，按照这个戒律去闻思修，得到成就的，这个叫 Jika 妙理 Anda 上 sama 见。 sekali tidak 需要你 menekuni 以上的 ajaran, 智慧。 berarti yang 接下来 Anda 问， saksikan itu 请再 bukanlah 问， yang benar.
Anda perlu mempelajari terlebih dahulu dalam ajaran. Lalu selanjutnya berjumpa dalam sosok. Maksudnya jika Anda sudah memahami Buddha Dharma dan Anda mengaplikasikannya dalam kehidupan Anda, maka pada saat itu Anda juga bisa menyaksikan adinata. Maksudnya di dalam kondisi keseharian Anda bisa mengatasi setiap masalah dengan mengandalkan ajaran dari mula dinata Anda. Itu berarti Anda sudah berjumpa dalam sosok mula dinata Anda. Lalu selanjutnya berjumpa di pantai seberang. Maksudnya Anda bukan hanya memahami bahwa ternyata adinata Anda itu bukan berada di luar, tetapi adanya di dalam diri Anda sendiri. Jadi sejak semula adinata itu, mula dinata ada di dalam diri Anda. Yang keempat, berjumpa dalam lautan cahaya semesta. Maksudnya Anda sudah menyatu dengan mula dinata Anda dan bersama-sama pulang ke lautan cahaya Vairocana. Dan Anda bisa mencapai sosok Dharma Kaya atau Buddhata Anda. Keempat ini bisa digambarkan dalam istilah Chahom Panho. Jadi dari penampakan luar, tahapan yang paling luar, hingga akhirnya masuk dan mendalam, dan Anda menyatu dengan adinata masuk ke dalam lautan cahaya Vairocana. Jadi kontak batin itu hanya satu bagian saja. Anda tetap harus mendengarkan mendengarkan ajaran secun, bagaimana para guru silsilah menekuni sadhana hingga mencapai keberhasilan, dan Anda sungguh-sungguh menekuninya. Demikian baru bisa Anda mencapai moksa atau pembebasan sejati. 当然后面这个就是这个师尊在讲这个准提佛母的本尊法，大家可以上去看。不过最重要的 Dan selanjutnya adalah Sadhana Adinata Yoga Bhagawati Chundi yang boleh Anda baca di dalam buku Sadhana, tetapi bagian yang ingin saya tekankan adalah Secun mengajarkan bahwa untuk membuka mata batin atau mata ketiga, yaitu harus mencapai kondisi membuka amala wijana. Jadi ada dua pihak yang berpendapat berbeda. Satu pihak berkata bahwa alaya wijana itu sudah mencapai tingkatan tertinggi. Tetapi satu pihak lagi, yaitu dari kaum Tantra, berpendapat bahwa satu tingkatan lagi pencerapan yang lebih tinggi, yaitu kesadaran yang lebih tinggi, yaitu amala wijana. Wijana itulah yang tertinggi yang mencapai kebudaan. Jadi pada intinya Anda harus mencapai kesadaran tertinggi, barulah Anda bisa memancarkan cahaya menyinari para insan. Secun pernah mengajarkan beberapa sadhana untuk membuka bata batin. Salah satunya yang terakhir tahun lalu yaitu sadhana dari Tara Putih untuk membuka mata batin. Yang terpenting adalah untuk membuka mata batin Anda harus memiliki kesucian. Visualisasi mata ketiga dari Bhagawati Chundi adalah bervisualisasi dari mata ketiga Bhagawati Chundi memancarkan cahaya ke arah mata ketiga Anda. Ya, tempat ini dalam Tantra dikatakan tempat Padma berkelopak 1000, sama seperti di Tantien, tetapi ini di bagian atas. Jika bisa terbuka, maka bisa memancarkan cahaya. Ini adalah salah satu kiat terunggul dari sadhana Bhagawati Chundi. Jadi tadi saya sudah membabarkan tentang kiat sadhana dari
Bhagawati Cundi dan juga menjelaskan keunggulan sadhana ini, pasti kalian menganggap bahwa sadhana ini adalah yang terunggul. 好，最后一页。Tetapi apakah itu sadhana yang terunggul? Di dalam buku 270 Buddha yang aku ketahui, Secun pernah bertanya, apa sadhana yang terunggul? Di sini Secun bercerita bahwa Secun baru bersarana beberapa tahun dan ingin mempelajari sadhana wajra. Ini mirip dengan banyak sadaka tantra yang merasa bahwa sadhana wajra itu yang paling unggul, paling keren karena terlihat sangat hebat dan semua siswa tantra ingin mempelajarinya. Jadi Secun bertanya kepada Acarya Pufang. Lalu Acarya Pufang berkata, itu sadhana wajra itu yang sangat tinggi. Anda belum cukup, Anda terlalu cepat untuk mempelajarinya. Jadi sama Secun pun mulai menekuni sadhana ini. Dan Acarya Pufang juga mengajarkan bahwa tahapan-tahapan sadhana itu ada apa-apa saja gitu. Lalu Secun bertanya kepada Sang Buddha, saya sudah menekuni sadhana ini. Tapi mana sadhana yang tertinggi? Lalu Sang Buddha menjawab, Dharma yang tertinggi atau sadhana yang tertinggi adalah senantiasa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, itu maksudnya menjaga sila, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bermabuk-mabukan, tidak mengucapkan kata kasar, tidak merusak orang lain, dan senantiasa berbuat kebajikan. Itulah yang dharma tertinggi yang diajarkan oleh semua Buddha. Jadi pada saat itu Sang Buddha juga berkata, Anda mengira ini sadhana ini dharma yang paling rendah ya, tetapi sesungguhnya ini adalah yang tertinggi. Dan saat itulah Secun menyadari juga bahwa dharma yang paling sederhana itu justru ada yang tertinggi. Jadi sama seperti Bhagawati Mahacundi yang juga merupakan manifestasi dari Sang Buddha Sakyamuni, sehingga kiat utama sadhana dari Bhagawati Cundi adalah menjaga kesucian. Jadi pada intinya semua sadhana itu semuanya tidak akan terlepas dari menjaga taat sila. Jadi dalam kelas-kelas Dharma yang kita berikan ini, berbagai macam sadhana ini, semuanya kita pada dasarnya untuk mengajarkan bahwa inti dari semua sadhana adalah menaati sila. Semua macam-macam sadhana ini hanya untuk menambah pengetahuan Anda, tetapi inti sarinya adalah menaati sila, menjaga kesucian, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Terima kasih, Amitabha. Terima kasih kepada Acarya Sulining yang telah mengajarkan berbagai macam kiat dari sadhana yang telah dibabarkan oleh Secun, sehingga kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ini adalah pertanyaan minggu lalu. Amitabha Sangsi, untuk di altar, apakah boleh menggunakan bendera Ticang Wampusa atau bendera lain? Apakah boleh menaruh satu bendera atau dua bendera digabung? Atau digabung dengan bendera lainnya? 好，阿弥陀佛，谢谢你的问题。这个关于地藏王菩萨的令旗，我看师尊在主持法会的时候， pada saat Secun memimpin upacara, biasanya benderanya ada sepasang. Saya tidak pernah melihat hanya satu saja, biasanya sepasang.
karena saya tidak tahu literatur lainnya, referensi lainnya, jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa sesuai yang Secun gunakan adalah sepasang. Dan sejauh ini yang saya ketahui ada bendera titahnya, juga ada dari Uthou Jingkang atau Viaga Faktra Wajra atau Yao Cicimu berkepala harimau. Untuk adinata lainnya saya tidak tahu, tetapi sebaiknya Anda mengikuti ajaran dari Secun saja. 面子书有一位叫做坚宁旺师姐的问朱元璋学佛修密法， Pertanyaan selanjutnya, Zhu Yuanzhang mempelajari Buddha Dharma, tetapi mengapa beliau juga membunuh banyak orang? Itu kaisar yang tadi Zhu Yuanzhang. 没关系，没有问题打上来，我直接回答。那就是因为他只修法，没有修心呢、这就是很好。 Jawabannya adalah karena beliau menekuni sadhana dan tidak melatih hati. Oleh sebab itulah Secun berkata, dalam menekuni sadhana itu yang pelatihan diri yang terutama itu adalah menjaga kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi Anda jangan hanya melatih sadhana saja, tapi Anda perlu mempelajari 8 jalan mulia, pandangan benar, dan sebagainya. Jika Anda menekuni sadhana saja, Anda akan tetap terlahir di surga dan belum terlepas dari tumimba lahir. Dan hari ini tidak ada pertanyaan lain. 下个星期，我们尊贵的莲来上师将为大家带来第一章最后一节。修本尊法。 Dan minggu depan materi kita kelas kita akan dibawakan oleh Acarya Lien Lai yang akan mengajarkan kiat dari semua sadhana idam. 现在是拍照留念的时刻，大家的摄像头都打开了吗？头发有 Dan 没有 selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Silakan buka kamera Anda, merapikan rambut dan sebagainya. 好，那么我们大家合掌，我来倒数啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。谢谢大家，感恩大家，今天的课程圆满结束。感谢我 Dan 们 terima kasih kepada semuanya. Kelas kita hari ini sudah selesai. Marilah kita persilakan Acarya Lien Ying untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Anda. 我讲到喉咙干了。好的，好，好，我们感恩根本传承上师的加持，感谢莲英上师的慈悲授课，也特 Terima 别感 kasih 谢 atas 今天的 pemberkatan dari Mulacara Lien Shen dan terima kasih kepada Acarya Lien Ying. Terima kasih kepada penerjemah bahasa Inggris Lien Anfashe dan kepada penerjemah bahasa Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. 感谢在 Zoom、YouTube、Facebook 平台上参与的每一位同门，还有在上师那边直播的同门，我们下周同一个 Dan 时 terima 间 kasih 不见 kepada 不散。 semua yang telah bergabung melalui Zoom, YouTube, dan Facebook. Sampai jumpa minggu depan. 阿弥陀佛。以上是谢谢每个助教，谢谢大家，朋友，拜拜。再见喽，拜拜。出国，拜拜。上师，谢谢上师，下次再见。感恩上师，特单进下个星期见收获满满，啦！谢谢。谢谢林凤师姐，看到你了。谢谢，谢谢。谢谢建清师兄，谢谢建尚师姐，谢谢佩芬主教，谢谢朱华，谢谢。谢谢怡英师姐，一谢起比一起谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢美芳师姐，谢谢袁玲兰师姐，阿弥陀佛，谢谢静思师姐，谢谢老钟师兄，谢谢怡胜师兄，谢谢依英师姐，谢谢金仙师姐，谢谢大家，拜拜。拜拜，sampai jumpa.